Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Keluaran 24, 25, 28, Yeremia 15, itu 15, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, maka Yesus mendengar. Kan perkataan Tuhan firman itu. Betul. Diperdengarkan oleh Tuhan kepada Yesus. Mana datanya Yesus mendengar? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Betul. Dan Allah menciptakan dengan cara berfirman. Yakobus 1:18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Makanya ketika Tuhan menciptakan sesuatu dengan berkata-kata, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah sekarang silakan, kalau firman itu logos, firman itu perkataan, coba pakai data, silakan. Silahkan baca Yohanes 1 ayat 1. Apa firman itu? Silahkan baca di situ. Coba baca. Ya, di Apa situ di situ, firman? logos adalah Allah. Dah itu yang perlu dimengerti. Apa logos itu? Apa logos itu? Logos itu sang firman, di mana Allah pada Sang firman? eksistensi sang pencipta. Di mana datanya sang firman? Itu di Yohanes 1 ayat 1 gitu kok. Sampai Yohanes 1 ayat coba, sampai pada 20. mulanya firman, bukan sang Ya. firman gitu. Firman itu dengan nih ya. Coba yang di ada- mana datanya? Coba Baca itu, baca, jangan masuk. Firman atau sang firman? Baca. 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 Coba baca. Baca coba. Silakan baca. Oke, Silakan baca. pada mulanya firman. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Di mana sang Ya. firman itu? Terus. Dan firman adalah Allah. Nah, Oke, sekarang berarti Yesus itu Allah yang jadi manusia. Nah, ini tadi Anda nggak dengarkan kan? Coba kalau saya Oke, ngomong Anda enggak nggak dengarkan nih. pertanyaannya. Firman itu Allah apa bukan? Yang Anda maksud firman sebagai logos atau firman sebagai hasil perkataan? Kamu maksud yang mana? Di mana ada firman logos, ada firman Nah, perkataan? itu yang nomor satu. Yang nomor satu dikatakan logos adalah Allah gitu kok. Oke, Ayat yang satu, jadi ayat manusia itu firman yang apa? Yang Allah atau firman yang perkataan? Allah yang eksistensinya sang logos, sang pencipta. Oke, Allah itu sekarang gini eksistensinya ya. nggak terbatas. Firman itu Allah apa bukan? Firman itu Allah apa bukan? Firman itu adalah salah satu dari eksistensi Allah. Oh, salah satu. Ya. Di mana? Di Ya. mana ayatnya? Bahwa firman itu salah satu. Coba. Silakan baca Alkitab dari A sampai Z. Yang punya Alkitab kok Makanya. Bang Tahta disuruh membaca tadi. Bang Tahta memberikan data, beliau sendiri yang mau bacakan. Sekarang harusnya Anda ini membacakan data Anda sendiri, bukan lawan Anda yang suruh membaca. Apa bedanya kalau gitu kita melawan ini apa namanya domba? Selamat Iya. siang Bang Hos. Ya coba Arnold lagi. Ustaz Siapa Tahta, tahu. lanjut Ustaz Tahta. Nah, Lanjut aja Bang, lanjut aja lah. Ya dia udah paham Bible kok, mau lanjut gimana? Enggak, dia paham itu, dia tahu kok. Malah dia kasih ayat bagus itu. Oke, Yohanes coba. 1 ayat 1 itu. Jadi kedudukan Yesus yang sebenarnya itu siapa dia? Kan ya Yesus Yesus itu Tuhan apa bukan? Jangan di-mute ya. biar kita diskusinya dengarkan ya. enak lah Bang Hos. Oke, dengarkan ya. Yo, santai aja lah. Kita kan diskusi ini ringan Ya, aja nih. dengarkan ya. Siapa sih yang disebut Yesus itu? Yesus itu adalah jasmani anak Maria yang dipakai oleh Allah pada eksistensi sang logos untuk berkarya di dunia. Kenapa harus pakai tabir jasmani anak Maria? Karena yang namanya logos atau Allah itu tidak bisa masuk ke dunia ini begitu saja, semuanya akan hancur. Makanya perlu tabir ya. Nah, pada waktu dulu zaman Musa, zaman Abraham, tabir yang dipergunakan itu pohon yang terbakar lah, kemudian sinar yang terang lah. Data, awan yang jangan berdarah dan bernarasi sebagainya. Bang, data. Baca Dan- Alkitab ini, orang-orang di sini kan juga tahu ada yang namanya pohon yang terbakar itu kemudian Allah berkata-kata. Nggak usah pakai ngomong begitu. Loh, kok nggak pakai ngomong begitu? Kita di sini ini menunjukkan data, Bang, bukan memberikan Data narasi. itu Bang. interpretatif, data itu interpretatif. Dengarkan saja. Silakan nanti kalau misalnya nggak cocok, silakan Anda ambil ayat tertentu kemudian cocokkan. Nih ayat ini menurut ayat ini kok gini. Silakan dipertentangkan dengan begitu. Anda saya kasih data juga Anda tetap aja pasti akan kan?
Yo nggak akan ngeles bang. Kalau anda bisa membuka data, nggak mungkin kita ngeles Lah bang. nyatanya tadi Bang, saya kasih Sopen data ini yang sebagai saya. pendeta, Kalau kalau yang yang satu seperti ada ini masih anti ngeles perburuan bang. Yo, kalau anda Nggak usah ngeles, nggak usah ngeles, nggak usah seperti Tolong ini di nggak mute akan dulu ya, anti anak terang perburuan di mute bang. dulu ya. Kalau Nggak tidak usah nanti ngeles. saya Anak terang turunkan. turunkan aja bunda, anak terang turunkan aja. Dia nggak ada bekal ilmu di sini, hanya ini aja. Oke, bang Kang Mas ya, anda di sini perlu diingat adalah aku sebagai mantan jemaatmu nih ya. Anda seharusnya membuka data, bukan memberikan narasi yang di situ akhirnya ujung-ujungnya nanti seimani Mantan aja. itu apa? Mantan itu artinya sekolahnya nggak selesai udah keluar, makanya dia tidak ngerti. Bukan Jangan tidak usah. mengerti karena Jangan Anda sok-sokan tidak bisa memberikan mengatakan data, mantan makanya segala, saya nggak usah keluar sok-sokan dari begitu. keimananmu Nggak usah menjadi sok-sokan jemaatmu. begitu. Mantan itu Bukan artinya sok-sokan, sekolahnya tapi nggak di sini, selesai. tapi di sini Anda sebagai mantan pendeta saya, gitu ya, mantan pendeta saya keluar karena Anda tidak bisa memberikan data yang ada di dalam Bible. Oke, dia sudah turun itu. Baik, sudah saya turunkan, nyerocos saja, nggak ada manfaatnya juga, nggak ada edukasinya kita dapat bang. Enggak Baik, bang, silakan Bang Arno. enggak bunda, karena dia Baik, tahu, dia mulai ingat bahwa saya adalah sebagai mantan jemaatnya yang sering saya debat bang. Bulis, Ya. ini mau bagaimana ini? Mau diskusi biasa aja atau saya mau diskusi jujur? Kalau diskusi jujur artinya apa yang saya tahu masalah keimanan saya akan sampaikan secara jujur. Jadi jangan disangka-sangka sehingga memotong narasi kita begitu. Tapi Baik, kalau mau memang sebaiknya diskusi seperti itu, Bang. berkelit ya toh, saya akan sedikit jujur aja gitu. Maunya gimana? Mau dapat poin atau tidak? Kita mau diskusi yang ada edukasi ya bang, tidak saling potong. Bagus sekali Ya. itu begitu. Jadi jangan kita jelaskan baru langsung disangka kan nggak dapat poin nanti. Apa yang mau ditanyakan silakan. Saya akan jujur ini, saya akan jawab sesuai keimanan saya. Supaya room ini kondusif ya bang. Kemudian kita ada edukasinya, jadi bisa saling menghargailah. Ketika Mantap, begitu ada dong. narasumber Iya. yang lain berbicara, tolong tidak dipotong-potong. Baik, silakan Ustadz Tahta. Saya cuma penasaran kepada data dalam Bible apa sehingga dijadikan Tuhan Yesus itu. Satu-satu aja yuk. Ayat yang mana kira-kira? Nanti saya sanggah ya. Ayat yang menjadikan Yesus itu Tuhan, begitu Bang atau bagaimana? Ya. Baik. Itu di Yohanes 3 ayat 16 Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kenapa dikatakan anaknya yang tunggal? Karena dia itu keluar dan datang dari Allah. Yang dari firman itu, yang di dalam Allah itu ada firman dan Roh Kudus. Firman itu keluar dari Allah dan menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Manusia itu siapa? Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mempunyai dua natur. Natur itu apa? Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Oke Bang, lanjut. Oke. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Karena di dalam Yesaya 19:20 ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang seperti Musa, Daud, Yesus. Ini seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Berarti karena begitu besar kasih sayang Allah, dia mengutus juru selamat. Memang dari dulu Tuhan mengutus juru selamat. Ketika Israel ditindas oleh Fir'aun, ya Tuhan mengutus seorang juru selamat, Musa. Di zamannya Yesus mereka tertindas dari Romawi, atau orang-orang rabi-rabi yang sudah menyimpang dari Taurat. Maka begitu besar kasih sayang Allah, dia mengutus lagi juru selamat lagi seorang, yaitu Yesus. Maka barang siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, Yesus ngaku apa? Hai Israel, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Percaya nggak mereka? Kalau percaya selamat. Aku ini nabi, penyampai firman. Yohanes 12:50. Ya. Dan Tuhan yang benar sama seperti Musa, Allah Bapa, aku ini utusannya. Nah, jadi ayat itu menunjukkan dia bukan Tuhan ya. Silakan cari lagi ayatnya. Oke, saya sudah tampilkan data tadi, tapi abangku ini ragu juga, ya kan?
Baik, baik. Padahal di Yohanes 3 ayat 16 ini sangat jelas itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal. Kenapa dikatakan anak Allah yang tunggal? Karena dia keluar dan datang dari Allah. Bukan berarti seperti kita manusia beranak begitu dari hubungan biologis, bukan. Ini adalah kuasa yang begitu besar dari Tuhan sehingga firman yang keluar dari Bapa itu yang menjadi anak. Oke lah, tidak masalah juga. Tapi baik, saya akan cari ayat yang lebih spesifik lagi biar abang-abang kita ini bisa teredukasi. Baik. Saya akan coba membaca di Yohanes 16 ayat 28 ini, Bang. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini mengatakan bahwa dia keluar dari Bapa itu. Bahwa Yesus sendiri itu adalah anak Allah yang jelas di Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jadi di Yohanes 16 ayat 28 ini mendukung ayat di Yohanes 3 ayat 16 ini, Bang. Silakan, Bang, tanggapi. Oke. Pertama, kalau cuma anak Allah, ya Salomo anakku, kata Tuhan. Ya, 2 Samuel 7 ayat 8. Atau orang yang bawa damai juga disebut anak Allah. Siapapun, Yesus kan membawa damai. Walaupun ayatnya bertentangan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi tidak masalah. Yang penting orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Yang kedua, jangan pakai ayat aku berasal dari Allah, aku bukan dari dunia, aku dari Bapa. Tidak usah itu, karena ayat itu juga berlaku untuk yang lain. Misalnya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Atau, mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Bukan cuma aku, kata Yesus. Mereka juga bukan dari dunia. Dan mereka juga berasal dari Allah, bukan cuma aku, kata Yesus. Jadi ayat-ayat kayak gitu jangan dipakai untuk mentuhankan Yesus. Karena itu juga dipakai untuk mereka. Pertama, aku bukan dari dunia sama seperti mereka. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Dan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahkan kita tetap di dalam Allah. 1 Yohanes 4:13. Jadi ayat-ayat kayak gitu berlaku untuk mereka dan Yesus, bukan hanya Yesus. Ketika ayat itu dipakai untuk mentuhankan Yesus, berarti mereka Tuhan juga nantinya. Makanya cari lagi ayat yang pas, silakan. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Saya akan kasih lagi ayat, Bang. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus langsung ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini sangat jelas ini ayat. Tidak tahu lagi abangku ini mau tanggapi bagaimana. Tetapi ayat per ayat saya sudah tampilkan, dan Yohanes 8 ayat 42 ini sangat jelas. Mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Ini tidak ada kata Bapa lagi di sini. Ini dari Allah langsung ini. Jadi ya saya tidak tahu lagi. Saya mau cari ayat di mana lagi yang menjelaskan bahwa Yesus itu keluar dan datang dari Bapa itu sendiri, yaitu Allah yang Esa. Silakan abangku. Oke, kan udah aku bilang, ayat-ayat kayak gitu nyata kan Yesus keluar dari Maria kan? Iya. Mereka juga dari dunia kan? Iya. Tapi kenapa kata Yesus mereka bukan dari dunia sama seperti aku? Dan mereka berasal dari Allah sama seperti aku. Maka kalau pakai ayat kayak gitu, mereka juga harus kamu tuhankan gitu loh. Jadi jangan pakai data-data Yesus keluar dari Allah, ya, dan datang dari Allah. Jangan dipakai ayat-ayat kayak gitu karena berlaku untuk mereka juga. Nanti nyatanya mereka keluar dari seorang ibu, Yesus keluar dari seorang ibu. Tapi kata Yesus mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Apakah mereka ada Tuhan juga? Mereka berasal dari Allah, sama seperti aku. Apakah mereka Tuhan juga? Nah, maka jangan dipakai ayat-ayat kayak gitu, cari yang lain aja, silakan. Oke abangku, begini Bang, di Yohanes 8 ayat 42 ini, baik saya ulang lagi Bang ya, saya pelan-pelan, biar kita semua teredukasi.
Bukannya bilang bagaimana mau mempengaruhi abang-abang di sini dengan bunda-bunda di sini, tidak juga, tetapi edukasi aja ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, itu yang abang seperti yang abang bilang itu, bahwa orang juga mengatakan, oh Allah itu Bapakku. Kamu akan mengasihi aku, artinya mengasihi Yesus ini, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini sudah sangat jelas mengatakan bahwa Yesus itu yang dari firman menjadi manusia itu keluar dan datang dari Allah. Saya tidak tahu lagi mau cari ayat yang bagaimana lagi sehingga abangku ini tercerahkan atau bisa teredukasi. Tetapi saya tidak mampu lagi buat cari ayat-ayat yang lain lagi karena ayat Yohanes 8 ayat 42 ini sangat jelas. Tidak ada yang perlu lagi untuk dianalisa atau bagaimana karena kata-katanya sangat jelas mengatakan di situ bahwa Yesus sendiri itu datang dan keluar dari Allah Bapa seperti yang dari awal saya narasikan. Silakan Abang. Oke, ayat itu Yesus itu ingin membuktikan bahwa dia utusan Tuhan. Makanya jikalau kamu Abraham bapakmu, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan malah membunuh. Karena di dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Siapa bapakmu? Abraham bapak kami, kata mereka. Lalu kata Yesus, kalau memang Abraham bapakmu, seharusnya kamu mengasihi aku. Kan aku utusan Tuhan, utusan Bapa itu. Sama seperti Musa gitu itu. Utusan kan penyampai firman, Yohanes 3:34. Seharusnya kamu mengasihi aku. Karena kamu ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Kamu melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Maksudnya kalimat itu gini. Ada orang ingin membunuh Yesus. Dengan alasan Yesus ini mau ditolak dia sebagai utusan. Tapi mereka menganggap keturunan Abraham. Akhirnya kata Yesus, yaudah bener. Kamu mengaku Abraham bapakmu, tapi kalian ingin membunuh aku, kan tidak cocok. Yang cocok iblislah bapakmu, kata Yesus, Yohanes 8:44 itu. Jadi kalau orang ini, makanya umat Islam kan mengasihi Yesus kan, umat Islam itu. Wajihan fid dunya wal akhirah. Kami yang memuliakan Yesus. Bukan Kristen, bukan Yahudi. Nah Kristen, kalau Yahudi benci ke Yesus karena Yesus ngaku utusan. Nah kalau Kristen malah berlebih-lebihan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, enggak sus, kamu itu Tuhan. Nah itu kan, makanya kata Yesus coba abang nanya ke Yesus, Yesus Tuhan yang benar itu siapa sih? Pasti Yesus ya Allah Bapa. Terus kamu itu siapa Yesus? Utusan. Jadi kalau saya ingin masuk surga gimana caranya Yesus? Ya harus imani satu-satunya Tuhan ya Allah Bapa itu, dan aku utusannya. Pasti Yesus jawab gitu. Makanya secara data sudah saya obok-obok Bible itu. Kristen pasti masuk neraka menurut Yesus. Karena kunci surga kata Yesus harus mentuhankan Allah Bapa satu-satunya. Dan aku utusannya. Itu yang ada datanya. Gitu Bang. Silakan. Oke abangku, saya ini sudah menampilkan ayat Yohanes 3 ayat 16. Kemudian saya tampilkan lagi ayat Yohanes 16 ayat 28. Kemudian terakhir ini ayat Yohanes 8 ayat 42. Tetapi tidak satupun yang mencerahkan abang. Saya sudah angkat tangan Bang. Yang penting saya menyampaikan firman itu tanpa saya kurangi, saya tambahi Bang. Jadi itulah kemampuan saya untuk menjelaskan bahwa Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Kenapa dia dikatakan Allah? Karena dia keluar dan datang dari Bapa, makanya dikatakan anak Allah. Sama seperti kita manusia yang secara biologis melahirkan anak, maka dikatakanlah itu adalah anak manusia. Begitupun kejadian yang dari Bapa itu keluar firman dan menjadi manusia, makanya dikatakan Yesus itu adalah anak Allah. Saya sudah tidak mampu lagi untuk mencari ayat-ayat yang terakhir gini aja. Karena ayat-ayat abang ini kan mudah dipatahkan dari awal. Nah sekarang langsung final saja. Jadi kalau ingin kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Bukan Bang, bukan mudah dipatahkan lah Bang. Tapi saya posisinya di sini tidak mau berdebat Bang. Ya makanya. Ya. Untuk Saya finalnya, cuma mau diskusi Bang. Iya makanya Begitu, untuk ya. finalnya, kalau saya ingin selamat kekal di surga harus mengimani Yesus sebagai apa? Ya sebagai juru selamat Bang. Di mana datanya? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai juru selamat.
Baik, sebentar Bang ya. Kita santai aja diskusinya supaya teman-teman di atas dan 300 sampai hampir 400 orang ini teredukasi Bang. Biar kita jangan dikatakan Iya, dusta. kayak gini loh Bang, Ya. karena gini loh, Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Nah, menurut Yesus yang masuk surga ini, yang mentuhankan dia atau yang menganggap dia utusan, kira-kira menurut Yesus? Ya, kita menganggap Yesus itu. Teman. Oke Bang, oke. Sebentar Bang ya, saya carikan data dulu. Iya. Soalnya kita harus bongkar-bongkar data ini. Sebentar Bang Karena ya. saya punya Enggak. tiga data. Udah. Karena Udah saya selesai, Bang mempunyai Arno. 3 dalil ya. Saya Gimana punya data. gimana Bang Wil? Gimana Bang Tunggu Wil? dulu, enggak, rame dia, rame. Gini. Silakan dulu. Begini Bang, karena saya masih cari-cari data ini biar diskusinya enak supaya ada data semua. Silakan dulu dengan Bang Wil dulu. Bang Willy dulu ya. Ya enggak Bang, ini itu ya sama, hidup yang kekal itu tidak mentuhankan Yesus walaupun dia Kristen. Ya, Sebentar Bang ya, saya Ustaz. carikan. Tapi izin aku menambahkan sedikit Ustaz. Ustaz monitor, izin aku menambahkan sedikit. Lanjut. Ya, boleh ya aku tambahkan sedikit Ustaz ya. Iya, ya. Ya. Ya, jadi begini ya. Ya, begini ya Bang ya. Ada datanya itu di Matius 15 ayat 6 ya. Yesus menegaskan bahwa mengikuti adat istiadat manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah salah. Ya, aku pikir kekristenan bukanlah ajaran agama yang sejatinya dari Tuhan, tapi kitab karangan dan kumpulan buku-buku yang disusun menjadi bernama Bible itu sendiri, dan sungguh orang-orang yang ada di dalamnya adalah kafir. Mengapa demikian? Karena mereka tidak membaca Bible itu sendiri. Semua yang mereka lakukan hanyalah ritual keagamaan saja. Jadi kekristenan bisa dikatakan orang kafir atau tidak beragama. Kita bisa lihat dari diskusi dan debat lintas agama ini, isi dan ayat Bible itu sendiri tidak mereka hafal dan pahami, tapi ritual yang mereka lakukan semua hanyalah dogma, doktrin dari bapak-bapak gereja itu sendiri. Ini fakta yang terjadi. Ada yang berani membantahnya? Baik Bang Ustadz ini, saya sudah dapat ayatnya ini Bang. Baik, Silakan. saya akan bacakan ya. Anda Ya. mengatakan kenapa kami mengikuti Yesus itu? Kenapa kami Enggak. menuhankan Yesus ya? Pertanyaan saya gini loh. Islam mengakui utusan Yesus itu. Kristen mengakui Yesus Tuhan. Kira-kira menurut Yesus, yang masuk surga ini yang mentuhankan dia atau yang mengakui dia sebagai utusan? Kalau sebagai Tuhan silakan. Inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku. Ada nggak kayak gitu? Baik Silakan. Bang, begini. Yesus itu Tuhan itu kan gelar Bang. Tuhan, Guru, Juru Selamat, itu gelar semua Bang. Tetapi kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena kenapa? Karena dia keluar dan datang dari Bukan Allah itu Bapa. pertanyaannya, Bang. Iya sebentar Bang. Bang, Kenapa saya mengikuti Yesus? Kenapa saya mempercayai Yesus yang bisa menyelamatkan saya? Karena di Yohanes 14 ayat 6 ini bunyinya begini Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini kami bergantung bahwa Oke, kami yang kalau Tuhan yang mengikuti mana? dia akan selamat. enggak. Yang Tuhan yang mana? Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan ada dua. Iya begini, Yesus yang begini. menantang Siap, Bapa. siap. Enggak, dua ini yang mana yang Tuhan? Yang kamu tuhankan yang mana? Yesus atau Bapaknya? Siap. Saya sudah jelaskan Pak bahwa Ya. dari dalam Allah Bapa keluarlah firman. Firman itu yang menjadi Enggak, manusia. bukan itu pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya yang Nah, kamu tuhankan dua sosok ini siapa? ya, begini Pak. Jadi karena Yesus ini keluar dari Allah, Allah itu sendiri, Allah Bapa, Allah yang Esa itu, makanya dikatakan Allah Putra Pak. Dari dalam Bapa itu keluar juga firman dan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan juga Allah Roh Kudus Pak. Jadi apakah kalau kamu menganggap Yesus itu Allah? Iya, kami menganggap dia Allah. Karena dia datang keluar dari Jadi pakai data Allah yang sekarang. Esa. Kalau mentuhankan Yesus masuk surga, silakan. Ya ini ayatnya tadi yang saya bacakan Coba, Bang. coba baca, Di situ coba. kita
Lo ini larinya kemana-mana ini. Nah, coba di mana? Tadi saya sudah bacakan itu bang. Baik saya ulang ya. Coba baca. Biar Ya, silakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa ini Allah Bapa yang Esa itu. Kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu menjamin bahwa tidak ada jalan melalui jalan yang lain selain melalui Dia Yesus Kristus itu. Oke, Begitu sudah. bang. Makanya Kalau kayak dia, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu ya sama, walaupun Musa ya sama. Iya, Di zamannya Musa kan penyampai firman. Bisa nggak mereka ke surga tanpa melalui Musa? Oke Pak, saya kira saya sudah cukup kasih edukasi. Mau diterima terima kasih, Walaupun tidak umat juga Islam terima ya, kasih. Tidak seorang pun yang datang ke surga Saya posisi tanpa di sini melalui saya Muhammad. tidak untuk berdebat Pak. Saya cuma diskusi Pak. Yang penting dapat edukasi. Ya, Ya teman-teman di bawah 400 lebih mudah-mudahan teredukasi Pak. Kapan-kapan saya mampir lagi di channel Bapak ini. Makasih Pak. Yang lain lanjutlah. Aiko salam. Alam. Jadi orang Kristen ini lucu ya. Ibaratkan gini loh. Walaupun umat Islam tidak akan masuk surga, selamat ke surga tanpa melalui Nabi Muhammad. Sama saja kayak gitu. Tata kenapa kamu Tuhan Allah tahu Tuhan itu Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kamu tahu jalan ke surga itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini jalan. Anda kan tidak ada Nabi Muhammad. Saya tidak kenal Tuhan itu siapa. Sama seperti Yesus, Musa. Ya kalau manusia itu, kalau Tuhan tidak mengutus utusan, ya manusia tidak kenal Tuhan.